Tahun 2020 merupakan periode yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Sejak akhir 2019 hingga hari ini, seluruh negara-negara di dunia menghadapi pandemi coronavirus disease atau yang kita kenal sebagai COVID-19. COVID-19 mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan manusia di berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia, termasuk dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2015, pemerintah di seluruh dunia pada skala nasional maupun lokal telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai 17 target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah sebagai aktor yang paling dekat dengan masyarakat turut melahirkan kebijakan-kebijakan daerah yang mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di skala lokal. Pandemi COVID-19 kemudian menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah karena dapat memukul mundur semua target tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah tercapai hingga saat ini. Menurut United Nations Department of Economic and Social Affairs, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada sektor lain seperti pendidikan. Saat ini, sebanyak 90% pelajar di seluruh dunia melakukan pembelajaran jarak jauh. Berbagai bisnis dan pabrik harus ditutup, serta terjadi gangguan dalam rantai nilai global dan rantai pasokan produk. Selain itu, 71 juta orang di seluruh dunia diprediksi akan jatuh dalam kemiskinan. Guncangan ini juga menyebabkan 132 juta orang mengalami kekurangan gizi pada tahun 2020. Lalu, sejauh mana COVID-19 mempengaruhi upaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan? Berikut ini adalah beberapa target tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Tujuan 1. Tanpa kemiskinan. Pembatasan aktivitas dalam masa pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat, terutama kelompok rentan, kini kehilangan pendapatan. Tujuan 2. Tanpa kelaparan. Proses produksi dan distribusi pangan terganggu, serta akses terhadap pangan menjadi lebih sulit karena daya beli masyarakat menurun seiring dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan besar pada sektor kesehatan dari segi akses, pelayanan, jumlah tenaga kesehatan, dan alat kesehatan yang ada. Tujuan 4. Pendidikan berkualitas. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif dan sulit diakses oleh kelompok masyarakat tertentu, seperti warga miskin dan yang hidup di daerah tertinggal. Tujuan 5. Kesetaraan gender. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak atau kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak. Kelompok masyarakat miskin kesulitan mengakses air bersih dan kebutuhan sanitasi sebagai salah satu upaya dalam pencegahan COVID-19. Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau. Terjadi penurunan harga komoditas energi fosil pada masa pandemi COVID-19. Akibatnya, upaya pengembangan energi terbarukan juga mengalami hambatan. Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi mengalami perlambatan yang menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat serta meningkatnya jumlah pengangguran. Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan. Kesenjangan sosial menjadi lebih lebar akibat perlambatan perputaran ekonomi. Tujuan 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kepadatan penduduk di kota besar dan tingginya populasi di pemukiman padat penduduk berpotensi mempermudah penularan COVID-19. Tujuan 13. Penanganan perubahan iklim. Penanganan COVID-19 kini menjadi fokus utama seluruh pihak, sehingga komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim berkurang. Tujuan 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Masyarakat yang berada di wilayah konflik menjadi sangat rentan dan mengalami kerugian besar akibat COVID-19. Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Pandemi COVID-19 mendorong dan memperkuat kerjasama internasional dan antar daerah oleh aktor pemerintah maupun non-pemerintah. Maka, dapat dilihat bahwa COVID-19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait sangat erat. United Nations Department of Economic and Social Affairs menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki visi, inovasi, dan kolaborasi yang tepat untuk terus meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan selama pandemi COVID-19.
Lantas, apa saja yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah? Langkah 1. Identifikasi sistem terdampak atau identifikasi dan pemetaan dampak COVID-19 terhadap sektor produksi, distribusi, dan konsumsi yang terdampak, baik di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, masyarakat, dan rumah tangga. Langkah 2. Memahami dampak bagi pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan pendapatan daerah. Langkah 3. Mengenali solusi dan inovasi penanganan dampak. Pemerintah daerah perlu berinovasi agar dampak COVID-19 tidak semakin mengikis capaian pembangunan di daerah. Langkah 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan, yakni berkomitmen penuh dalam mengkoordinasikan upaya penanganan dan pemulihan dampak COVID-19 yang sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Langkah 5. Monitoring dan evaluasi berkala, yaitu pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus terkait pelaksanaan upaya penanganan COVID-19 di tingkat daerah. Pandemi COVID-19 menghadirkan berbagai tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut Christophe Bohue, selaku Country Director UNDP di Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan dapat menjadi landasan penting dalam upaya pemulihan COVID-19 di Indonesia. Sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia. Sinergi dan kolaborasi ini perlu dipayungi oleh kepemimpinan dan komitmen tinggi dari para pemimpin serta pejabat di daerah. Berikut ini contoh bentuk sinergi dan kolaborasi dalam praktik baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk menekan angka penularan COVID-19. Pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mereka menghadirkan program Jogo Tonggo, yaitu pembentukan tim satuan tugas di tingkat rukun warga. Program ini memberdayakan warga setempat untuk mengidentifikasi kelompok rentan, pergerakan masyarakat, dan penanganan yang diperlukan bila terdapat terduga atau pasien COVID-19. Program ini sejalan dengan target 11 dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Praktik baik lainnya juga dilakukan oleh pemerintah daerah di berbagai kota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam menyelaraskan upaya penanganan COVID-19 dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki 3 prinsip utama, yaitu universal, terintegrasi, dan inklusif. Pemerintah daerah harus mengedepankan prinsip-prinsip ini dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan berperan sebagai roda penggerak utama untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada satupun yang tertinggal atau no one left behind. Seperti layaknya struktur heliks ganda, tujuan pembangunan berkelanjutan dan upaya penanganan COVID-19 saling berkaitan dan tidak dapat ditangani secara parsial saja. Sinergi dan kolaborasi yang terintegrasi dari seluruh pihak merupakan salah satu langkah kunci agar setiap negara mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.